warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arina Jamilah dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang zakat dalam ekonomi Islam. Yang pertama saya akan membahas tentang definisi zakat. Zakat adalah kewajiban kita sebagai umat muslim untuk memberikan sebagian harta kita kepada mereka yang membutuhkan, seperti orang miskin, yatim piatu, atau orang yang terlilit hutang. Dalam ekonomi Islam, zakat adalah cara untuk membagi rezeki dan membantu mengurangi kesenjangan sosial. Harta yang kita zakatkan dianggap membersihkan kekayaan kita, sekaligus membawa keberkahan hidup. Nah, zakat itu ada dua macam. Yang pertama adalah zakat fitrah dan yang kedua adalah zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri sebagai bentuk penyucian diri dan untuk membantu mereka yang kurang mampu, biasanya berupa makanan pokok seperti beras atau uang senilai makanan pokok tersebut. Yang kedua adalah zakat mal. Kalian tahu sendiri kan zakat mal itu apa? Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan dari harta yang dimiliki, seperti penghasilan, tabungan, emas, atau hasil usaha, ketika sudah mencapai jumlah tertentu atau nisabnya. Nah, setelah itu dikelolalah zakat oleh Lasnas, Lembaga Amil Zakat Nasional, dan didistribusikan zakat kepada 8 golongan. Yang pertama itu adalah fakir. Nah, orang fakir ini adalah orang yang hampir tidak memiliki apa-apa dan yang sangat membutuhkan bantuan. Yang kedua adalah miskin. Orang miskin itu orang yang memiliki harta tapi tidak mencukupi kebutuhan dasar hidupnya. Nah, yang ketiga itu amil. Amil itu orang yang mengelola dan mendistribusikan zakat. Yang keempat adalah mu'allaf. Mu'allaf adalah orang yang baru masuk Islam. Yang kelima itu riqab. Riqab itu adalah hamba sahaya. Yang keenam ghorim. Ghorim adalah orang yang memiliki banyak hutang untuk kebutuhan dasar dan tidak mampu melunasinya. Yang ketujuh adalah fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Dan yang terakhir adalah musafir, orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan. Nah, selanjutnya itu ada tujuan zakat. Tujuan zakat itu ada 4. Yang pertama, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Nah, zakat itu membantu mereka yang kurang mampu supaya hidupnya lebih baik. Misalnya, seorang yang memiliki usaha kecil bisa mendapatkan bantuan modal dari zakat. Dengan begitu, ia punya kesempatan untuk berkembang dan meningkatkan penghasilannya. Yang kedua adalah mendorong keadilan sosial. Orang yang kaya wajib membantu yang kurang mampu lewat zakat. Yang ketiga adalah menjaga sirkulasi kekayaan. Zakat itu memastikan uang atau harta kita tidak hanya terkumpul pada satu titik, maksudnya itu pada satu orang saja, tetapi harus juga dinikmati oleh banyak orang. Yang keempat adalah meningkatkan keberkahan dan ketentraman jiwa. Nah, zakat itu membuat hati lebih tenang karena merasa sudah membantu sesama. Contohnya, seorang pedagang yang rutin berzakat, mereka usahanya lancar dan hidupnya lebih berkah karena ikut berbagi rezeki dengan fakir miskin. Nah, selanjutnya adalah dampak zakat. Dampak zakat ini ada 2. Yang pertama, meningkatkan konsumsi dan permintaan. Zakat ini membantu orang yang kekurangan untuk membeli barang dan jasa. Ketika mereka membeli barang, permintaan jadi lebih tinggi dan produsen akan produksi lebih banyak dan membuat perekonomian ini bergerak. Yang kedua adalah menurunkan pengangguran. Zakat juga bisa digunakan untuk memberi pelatihan atau modal usaha. Ini membantu orang yang menganggur untuk belajar keterampilan baru atau membuka usaha sendiri sehingga bisa mengurangi jumlah pengangguran. Nah, pembahasan yang terakhir adalah peran zakat. Yang pertama, peran zakat itu redistribusi pendapatan. Zakat membantu orang kaya memberi sebagian hartanya kepada orang miskin supaya kesenjangan antara yang kaya dan si miskin itu berkurang dan bisa hidup lebih adil.
Yang kedua adalah pendorong pertumbuhan ekonomi. Zakat bisa membuat ekonomi tumbuh dengan cara yang pertama adalah meningkatkan daya beli. Orang yang menerima zakat bisa membeli barang sehingga perekonomian itu bergerak. Dan yang kedua adalah modal usaha. Zakat bisa digunakan untuk memulai atau mengembangkan usaha, menciptakan pekerjaan baru. Yang ketiga adalah investasi produktif. Zakat bisa digunakan untuk proyek seperti pembangunan sekolah atau rumah sakit yang bermanfaat bagi banyak orang.